Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang jalur PBU 3T dan jalur PBU 3T Laboratorium Tridharma UGM tahun 2023. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, oke guys, di sini kita langsung bahas aja mengenai penelusuran bibit unggul 3T atau PBU 3T tahun 2023 di UGM. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai pengertiannya. Nah, pengertian dari PBU 3T di UGM tahun 2023 ini adalah jalur seleksi yang merupakan jalur seleksi bagi siswa kelas 12 SMA sederajat yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, atau terluar atau disingkat 3T yang memenuhi kriteria umum pendaftar PBU 3T. Nah, nanti untuk daerah 3T-nya sudah dikelompokin oleh UGM sendiri. Nanti aku kasih tahu, jadi jangan di-skip ya. Oke, untuk persyaratannya, yaitu ada syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umumnya yang pertama, tercatat sebagai siswa kelas terakhir di SMA atau sederajat pada saat mendaftar. Yang kedua, mempunyai nilai tuntas untuk semua mapel di semester 1-5. Nah, nilai tuntas ini maksudnya adalah nilai pengetahuan yang ada di rapor teman-teman itu lebih dari sama dengan KKM. Jadi kalau nilainya persis KKM itu boleh banget. Ya, terus yang ketiga, termasuk siswa peringkat 25% terbaik di kelasnya. Jadi setiap kelas itu memiliki kuota tersendiri untuk mendaftar ya. Kayak gitu ya guys, karena per kelas. Terus yang keempat, memiliki sertifikat sebagai juara dalam ajang prestasi yang diakui oleh Puspresnas apabila ada. Kalau nggak ada berarti nggak apa-apa. Ya, is okay gitu guys. Terus kemudian yang kelima, mengikuti wawancara apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi awal. Yang keenam, bersedia mengikuti matrikulasi sebelum memulai kegiatan akademik apabila dalam seleksi direkomendasikan untuk mengikuti matrikulasi. Yang ketujuh, dibiayai oleh mitra UGM dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. Nah, kita langsung lanjut aja ke syarat khususnya. Yang pertama, berasal dari daerah 3T. Nah, untuk daerah 3T-nya ada di peraturan ini, teman-teman bisa unduh di sini ya. Dan di sini aku bakal nunjukin daerah 3T-nya itu di mana aja. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa unduh sendiri ya. Nah, ini SK-nya dan untuk daerah 3T-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini untuk daerah tertinggal. Nah, daerah tertinggal ada dari Provinsi Lampung, kabupatennya itu pesisir barat. Maluku, kabupatennya ada Buru Selatan, Seram bagian barat, Seram bagian timur. Maluku Utara, Kepulauan Sula, Pulau Talibau. Terus untuk NTB, Lombok Utara, NTT, Kupang, Lembata, dan seterusnya ini banyak banget. Papua juga banyak banget, Papua Barat juga, Sulawesi Tengah ada Donggala sama Sigi, terus Tojo, Una-Una, terus dan seterusnya ini banyak banget. Terus ada juga untuk daerah terdepan dan terluar dalam kurung perbatasan. Nah, ada dari Aceh, Sumatera Utara dan seterusnya. Ini bisa dibaca lagi ya. Terus yang terakhir ini ada yang ke C, yang C ini ada daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar untuk perbatasan. Nah, ini ada banyak banget, teman-teman bisa baca sendiri kalau semisal nanti kabupaten teman-teman masuk di sini dan provinsi juga ya yang sesuai dengan di sini teman-teman nanti bisa daftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, oke. Terus kita lanjut aja untuk yang syarat khusus kedua. Dibiayai oleh pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang telah memiliki MOU dengan UGM pada bidang kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga, memilih prodi sesuai dengan rencana pengembangan keunggulan daerah. Dan yang keempat, memiliki surat rekomendasi dari Kagama, terus pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten ya. Terus kepala dinas pendidikan setempat yang menyatakan. Yang pertama, pilihan prodi sesuai dengan rencana pengembangan keunggulan daerah.
Yang kedua, kesanggupan untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama mahasiswa menempuh pendidikan di UGM, termasuk apabila diperlukan matrikulasi. Terus yang terakhir, dalam hal yang akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan adalah mitra non pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu pemerintah provinsi atau kabupaten. Terus maka surat kesanggupan ini berasal dari mitra penanggung biaya. Oke. Berarti teman-teman nanti ketika lolos dibiayai ya untuk di UGM-nya. Terus yang pertama untuk prosedurnya, prosedur yang pertama yaitu membuat akun pendaftaran melalui laman sebagai berikut. Lalu kemudian pendaftar bisa memilih maksimal 2 prodi ya, di S1 maupun D4, dan urutan itu menyatakan prioritas seperti SNBT maupun SNBP. Yang kedua, mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat, kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran sebesar 275.000 sesuai petunjuk pembayaran yang ada di akun pendaftaran dengan menggunakan kode pembayaran. Yang keempat, mencetak bukti pendaftaran. Yang kelima, melihat hasil pengumuman. Nah, terus ini ada perhatian ya buat teman-teman ya, bahwa teman-teman itu harus teliti untuk mengisi datanya. Karena ketika sudah disubmit atau dikunci dan memperoleh kode pembayaran, maka teman-teman udah nggak bisa mengubah datanya lagi. Nah, jadi usahakan dan jangan sampai ada kesalahan sebelum dikunci atau disubmit. Terus untuk kelengkapan dokumennya adalah sebagai berikut, yaitu teman-teman harus menyiapkan scan ya, dengan ukuran minimal 150 KB dan maksimal 800 KB untuk masing-masing file. Dan scan-nya itu harus dapat dibaca dengan jelas dan bagus gitu ya. Nah, terus kemudian untuk dokumennya itu apa aja? Untuk dokumennya yang pertama ada rapor. Terus kemudian yang kedua surat rekomendasi Kepsek. Yang ketiga surat kesanggupan dari instansi penanggung biaya. Yang kelima surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan setempat. Yang keempat surat rekomendasi Pengda Keagama dan Pemda. Nah, jadi teman-teman bisa unduh aja di sini ya guys, serta formatnya nanti menyesuaikan aja. Terus yang terakhir mengenai jadwal seleksi, yaitu pendaftarannya 28 Maret sampai 17 April 2023 pukul 15.00 WIB. Pembayaran biaya sesuai dengan jadwal yang tercantum di masing-masing nanti ya, masing-masing yang teman-teman peroleh. Terus pengumumannya 15 Mei 2023. Nah oke guys, kita lanjut untuk yang PBU 3T Laboratorium Tridharma UGM tahun 2023. Nah sebenarnya guys, untuk PBU 3T Laboratorium Tridharma ini sama kayak yang PBU 3T tadi, yang sebelumnya. Namun perbedaannya cuma terletak di syarat khususnya yang nomor 2 ini aja, yaitu pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten telah memiliki MOU dengan UGM dalam hal kerjasama di bidang Tridharma dan bersepakat untuk menjadikan daerah tersebut sebagai laboratorium lapangan Tridharma UGM. Nah, jadi perbedaannya cuma di situ, guys. Untuk daerahnya juga sama gitu ya. Untuk prosedurnya juga sama, kelengkapan dokumen juga kurang lebih sama, terus sama jadwal seleksinya juga sama. Nah, kalau semisal nanti masih ada perubahan, teman-teman bisa langsung cek aja ya di websitenya UGM. Nah, sekian ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, terima kasih yang udah nonton. See you next video dan bye-bye.